Tak lama kemudian ada mobil mewah yang berhenti di depan rumah Arman. Dia menduga itu pasti Devano dan keluarganya. Arman segera membuka gerbang rumahnya dan mempersilahkan mobil mereka masuk ke halaman rumah Arman yang tidak terlalu luas. Assalamualaikum, Pak Arman. Fatih, ayah Devano turun lebih dulu menyapa si tuan rumah. Waalaikumsalam Pak. Fatih. Nama saya Fatih, Pak. Ini istri saya Arini namanya. Fatih, Arini bersalaman dengan Arman dan Eva. Diikuti Devano dan Sivana. Mari silahkan masuk Pak Fatih, Bu Arini. Arman yang didampingi Eva mengajak mereka masuk ke dalam rumah Arman yang sederhana. Bahkan mungkin jauh dari kata mewah. Adem ya Pak di sini. Banyak tanaman. Pak Arman suka berkebun. Iya Pak, saya kalau sedang libur, suka bercocok tanam. Di pekarangan belakang saya tanami sayur dan buah hidroponik. Wah pasti menyenangkan. Fatih mencoba berbasa-basi lebih dulu dengan Indra agar tidak terlalu kaku. Fatih menangkap sosok gadis cantik yang perutnya sudah mulai membesar. Dia bisa memastikan kalau itu adalah Alia. Gadis yang sudah dihamili oleh anaknya. Iya Pak, setiap hari mengajar anak-anak SD yang kadang bikin stres, tanaman-tanaman ini bisa mengurangi stres. Arman sedikit melirik ke pemuda tampan dan gagah yang duduk di samping Fatih. Wajahnya memang tampan tapi kelakuannya membuat Arman muak. Kalau saja orang tua Devano tidak sebaik ini, mungkin Arman sudah memukuli Devano sedari tadi. Karena dialah, masa depan Alia jadi hancur. Oh Pak Arman guru SD. Iya, Pak, saya hanya guru olahraga di sekolah dasar. Guru itu pekerjaan mulia, Pak. Semua orang-orang sukses di dunia ini, awalnya juga dididik oleh seorang guru. Semoga kesejahteraan guru di Indonesia semakin diperhatikan ya, Pak. Amin. Iya Pak Fatih. Sekarang kesejahteraan guru-guru sudah mulai diperhatikan kok. Mari silahkan diminum. Eva datang membawa nampan yang berisi minuman dan kue. Lalu setelah menaruh nampan di dapur, dia duduk di samping Indra. Begini, Pak Arman dan Bu Eva. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan putra kami Devano terhadap Alia. Kami mengakui telah gagal menjadi orang tua karena anak kami bisa sampai bertindak sejauh itu. Dan hari ini Devano akan melamar Alia. Dan untuk hari pernikahan, kami serahkan pada keluarga Pak Arman. Devano tampak tidak nyaman dengan posisi duduknya. Dia tampak tak acuh dengan acara itu. Dia hanya sekali melihat ke arah Alia lalu membuang mukanya. Alia yang menyadari hal itu, hatinya menjadi nyeri. Iya, Pak Fatih. Kalau bicara tentang mendidik anak, kami juga merasa gagal karena anak kami tidak bisa menjaga kehormatannya. Jujur kami merasa terpukul dengan apa yang sudah dilakukan Devano dan Alia. Tapi semua sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Yang kami pikirkan saat itu adalah bagaimana dengan anak yang dikandung Alia kalau tidak mempunyai ayah. Apalagi waktu itu Devano sempat menghilang. Arman melirik Devano dengan sorot mata tajam. Iya, Pak Arman saya benar-benar minta maaf dengan apa yang sudah dilakukan oleh Devano pada anak Bapak. Kami sebagai orang tua sudah memberikan pendidikan sebaik-baiknya untuk anak kami. Tapi di luar dugaan, Devano malah berbuat sesuatu yang mengecewakan kami. Ya sudah Pak Fatih, kita sama-sama salah. Sekarang yang kita pikirkan adalah penyelesaian masalah ini. Anak saya butuh suami untuk membesarkan anaknya. Dan saya harap Nak Devano benar-benar mau bertanggung jawab. Bagaimana Devano? Kamu serius kan mau bertanggung jawab? Fatih menanyai anaknya. Terserah ayah saja. Devano menunduk. Tak berani melihat Arman yang menatapnya tajam. Kamu serius tidak mau menikahi anak saya? Nada suara Arman meninggi. Karena melihat Devano seperti tidak serius dengan niatnya. Iya, Om saya serius mau menikahi Alia. Devano memasang wajah seriusnya saat dibentak oleh Arman. Fatih pun tak sakit hati. Karena menyadari putranya yang keterlaluan. Kita buat acara pernikahannya secepatnya saja ya Pak. Kasihan Alia kalau menunggu lama.
Fatih merendah, berusaha untuk menenangkan calon besannya itu. Pak Fatih, pernikahan itu adalah sakral. Anda pasti lebih tahu daripada saya. Saya hanya ingin memastikan Devano memang benar-benar mau bertanggung jawab. Iya Pak Arman, saya mengerti akan hal itu. Jadi kalau memang Devano tidak sungguh-sungguh, saya tidak akan menikahkan anak saya dengannya. Biar Alia membesarkan anaknya sendiri. Tidak Om, saya benar sungguh-sungguh mau menikahi Alia kok. Benar ya, Dev. Saya sudah percaya sama kamu. Kalau kamu mengecewakan anak saya tidak akan memaafkanmu. Iya Om, saya janji. Acara itu pun dilanjutkan dengan makan bersama. Devano sama sekali tak ada niat untuk mengajak Alia ngobrol. Dia makan dengan cuek, dan tidak ada niat menanyakan kondisi kehamilan Alia. Kak, kamu gak ada niat buat ngobrol sama calon istrimu? Buat apa sih? Bentar lagi juga gue nikah sama dia. Entar aja deh nanya-nanyanya. Devano masih memakan makanannya, enggan menanggapi obrolan Sivana lebih jauh. Memangnya kamu tidak ingin tahu perkembangan anakmu? Enggak ah, lagian juga baru berapa bulan sih. Ingat perjanjianmu dengan ayah, Kak. Apa mau aku suruh ayah batalin perjanjian kalian? Oke, baiklah. Devano meletakkan piringnya lalu mencari Alia. Gadis itu rupanya sedang duduk sendiri di teras sambil mengusap perutnya. Sejenak Devano merasa iba. Alia, Kak Vano, sedang apa kamu? Sedang santai saja lihat ikan di kolam. Maafin aku, iya, sudahlah Kak. Semua sudah terjadi. Yang penting ke depannya yang harus kita pikirkan. Aku sudah jadi laki-laki brengsek. Maafkan aku. Bagaimana kandunganmu? Alhamdulillah. Meski beberapa kali aku harus masuk rumah sakit karena stres. Maaf sudah membuatmu menderita. Aku juga salah kok. Mereka terlibat obrolan tapi terasa canggung satu sama lain. Sivana yang diam-diam mengamati interaksi keduanya, tersenyum melihat Devano yang sepertinya sudah mulai mengakui kesalahannya. Memang sudah sepatutnya begitu. Sivana kasihan pada Alia yang harus menanggung beban seberat itu. Tapi untunglah kakaknya benar-benar tulus. Terlihat dari sikap Devano pada Alia barusan. Sivana meninggalkan keduanya agar mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Kamu mau kita nikah kapan? Terserah Kak Vano saja. Baiklah. Bagaimana kalau minggu depan? Memang tidak terlalu terburu-buru Kak. Memang harus buru-buru kan? Kalau tidak, perutmu akan semakin besar. Kamu akan malu. Ya kakak benar. Ya sudah ayo masuk. Aku akan bilang mau menikahimu minggu depan. Iya Kak. Devano menggandeng Alia masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Alia merasa bahagia karena orang yang ia cintai kini datang dan benar-benar mau bertanggung jawab. Ayah, Bunda aku dan Alia sudah memutuskan untuk menikah minggu depan. Fatih dan Arini terkejut tapi juga senang. Mereka melihat Devano serius. Dan mereka bahagia karena sebentar lagi akan memiliki cucu. Kamu serius, Nak? Iya ayah. Bagaimana Pak Arman? Kalau mereka memutuskan seperti itu, saya ikut saja Pak. Baiklah, Pak Arman tidak usah repot. Nanti saya akan menyewa jasa WO untuk mengurus semuanya. Fatih tampak bersemangat. Tidak perlu Pak Fatih. Kita buat acara sederhana saja di sini. Saya tidak ingin acara besar. Baiklah kalau memang seperti itu. Yang penting semua berjalan lancar.